kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan, dan boleh kita menerapkan firman yang kita dengar hari ini dalam kehidupan kita sehari-harinya, untuk menghormati hamba-Nya dan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berpikirnya. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati firman, katakan amin. Silakan dulu kembali saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya. Amin. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Sekalipun dunia sedang bergejolak, bencana alam di mana-mana, pandemi juga belum selesai, terdengar juga deru perang yang begitu banyak menakutkan. Tetapi saya percaya semua kita tetap memiliki damai dan tetap ada dalam sukacita Kristus. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Bukti orang dikasihi Tuhan bukan berarti tidak ada masalahnya. Apa buktinya kita dikasihi Tuhan? Apa buktinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Adalah bahwa kita diberikan damai, ada sukacita.
Orang yang dikasihi Tuhan dan yang sudah memiliki kasih Kristus adalah dia akan terus menikmati damai sejahtera dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Ada kekuatan dan ada kemenangan. Itulah yang saya lihat dan saya dengar lewat kesaksian-kesaksian yang menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama kita. Masalah selalu datang menghampiri kita silih berganti, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga kita tetap memiliki kekuatan yang baru untuk dapat menyelesaikan masalah, dan pada akhirnya kita semua keluar sebagai pemenang. Karena itu yang penting dan yang harus kita jaga adalah kita harus selalu mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, sebab di dalam kasih itu sudah tersimpul semua hukum dan kehendak Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Haleluya. Mengasihi Tuhan Allah kita. Itu tema firman Tuhan saat ini, bahwa ketika ditanyakan kepada Yesus pertanyaan seorang ahli Taurat, bukan ingin tahu, bukan ingin mendengarkan kebenaran, tapi justru ingin menjebak Yesus. Dan banyak saat-saat ini orang bertanya tentang iman Kristen bukan karena ingin mengerti kebenaran itu, tetapi hanya ingin mencari-cari kesalahan. Tapi nggak mengapa, apapun keadaan, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap beritakan Injil. Paulus katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil, tegur mereka yang salah, nasihati mereka. Karena apa? Karena memang waktu di tengah-tengah dunia ini tidak akan lama lagi. Akan sukar, akan ada waktunya setiap orang sukar untuk mendengar. Tetapi kita bersyukur ketika ditanya hukum manakah hukum yang terutama dari semua hukum Taurat dan hukum para nabi, maka jawaban Yesus dengan kalimat yang singkat adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang juga yang sama dengan itu. Artinya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, kedua-duanya sama penting. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang berkata, aku mengasihi manusia, aku tidak mengasihi Allah, nggak bisa. Atau orang mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi aku tidak mengasihi manusia, itu pun tidak mungkin. Dua-duanya merupakan
Dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sama pentingnya. Amin. Karena itu harus kita tanamkan saat ini. Kita harus mengasihi Tuhan, dan bukti kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama manusia. Dan dalam kedua hukum ini sudah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi hukum manakah yang paling tinggi? Jawabannya hukum kasih. Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Simon berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus melanjutkan, gembalakanlah domba-domba. Ketiga kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Maka jawaban Petrus 3 kali juga jawaban yang sama. Engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Yesus kembali meneguhkan, gembalakanlah domba-domba. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, itu akan diaplikasikan dan dapat dinyatakan dalam kasih kita kepada sesama. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita masuk dan pegang hukum yang terutama. Dan yang pertama, hukum yang terpenting namanya kasih. Kasih harus ada dalam hidup kita, karena kasih adalah dasar daripada seluruh hidup kita. Sebab tanpa kasih semuanya tidak berguna. Ya, next. Ya. Saudara, kasih harus menjadi dasar kehidupan dan menggerakkan semua kehidupan orang yang percaya. Seluruh sikap dan perbuatan kita harus dilandaskan pada kasih. Saudara, apapun yang kita lakukan itu harus bagian daripada kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Ya. Sebab tanpa kasih tidak ada gunanya bagi kita. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan di situ dan sampai yang ketiga, sekalipun aku dapat memiliki pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, bahkan aku rela mengorbankan nyawaku sekalipun, tanpa kasih maka semuanya itu tidak berarti. Ayat 3 dikatakan tanpa kasih. Sekali lagi, kasih itu yang membuat hidup kita berarti. Amin. Kasih itu yang membuat ibadah kita berarti, sehingga saat ini wajah kita boleh berseri-seri. Kalau tanpa kasih wajah pasti murung. Ya. Sekalipun dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki karunia yang luar biasa, dan bahkan dia mau berkorban, memberikan tubuhnya dibakar, tapi kalau tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Dia tidak memiliki damai sejahtera. Makanya ketika orang bertanya begini, orang itu kan mau mati, bom bunuh diri karena imannya dia percaya sama Tuhan, apakah kira-kira dia masuk ke dalam surga? Saya katakan tidak mungkin. Kenapa? Karena dia melakukan semuanya itu bukan berdasarkan kasih. Dia bahkan melakukan itu dengan kebencian, kemarahan, maka sudah pasti tidak akan ada gunanya. Alkitab mengatakan semuanya itu tidak ada gunanya kalau tidak memiliki kasih. Karena itu betapa pentingnya kasih itu adalah hati kita. Amin. Kita harus memiliki kasih itu. Dan yang pertama Tuhan katakan, kita harus mengasihi Allah kita. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Gimana? Saat ini coba tanya kepada diri sendiri, sudah mengasihi Tuhan belum? Ya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan yang pertama, saudara, kita bisa mengasihi Tuhan karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Seseorang tidak dapat mengasihi Tuhan kalau ia belum menerima kasih Tuhan. Kita mengasihi Allah merupakan respon kita atas kasih Allah
yang sudah kita terima. Jadi kalau seseorang tidak menerima kasih Allah, tidak mungkin dia mengasihi Tuhan. Ya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 dikatakan di situ bahwa seseorang bisa mengasihi Allah karena ia sudah menerima kasih Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Apa kasih itu? Allah yang sudah mengasihi kita. Amin. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Tuhan kalau ia tidak terlebih dahulu menerima kasih. Itu sebabnya yang dikatakan tadi, nggak usah paksa-paksa orang untuk udah berubah, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Enggak. Tidak akan bisa orang mengasihi Tuhan kalau ia tidak terlebih dahulu menerima kasih. Itu sebabnya kita harus bangga dan bersyukur kalau kita boleh ada di tempat tidak boleh mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Tugas gereja adalah memberitakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kamu bagaimanapun keadaan. Ketika ia sudah dicamah kasih Tuhan, dia akan betul-betul dapat meresponi kasih itu. Tetapi kalau belum, saudara, dia tidak akan mungkin dapat mengasihi Tuhan. Itu sebab Yesus mengatakan, siapa banyak menerima kasih, dia akan lebih banyak mengasihi. Orang yang merasa dirinya begitu tidak berarti pada awalnya, seperti Maria, karena dia kemasukan 7 roh najis. Lalu kemudian Tuhan datang menjamah, memulihkannya. Dia terima kasih itu. Maka dia mempersembahkan persembahan yang sangat mahal. Dia pecahkan buli-buli yang berisi minyak narwas itu. Karena apa? Karena dia sudah menerima kasih itu. Karena itu hari ini yang pertama, bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan? Buka hatimu untuk menerima dan mendapatkan lawatan kasih Tuhan. Kalau belum menerima kasih Tuhan, berbicara tentang surga sama seperti orang Farisi, ahli Taurat ini, saudaraku, mereka tahu tentang firman Tuhan. Mereka disebut ahli, tetapi mereka ternyata nggak bisa mengasihi. Justru mereka memakai keahlian kepintaran mereka untuk dapat mencoba Yesus, menjebak Yesus. Berapa banyak ahli yang pintar, saudara? Tapi kepintaran Tuhan dipakai untuk boleh mengasihi manusia, mengasihi Tuhan, tapi kepintarannya dipakai justru ingin menghancurkan manusia dan mengingkari Tuhan. Kenapa? Jawabannya kasar. Karena dia belum menerima dan mengalami kasih Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah menikmati dan menerima kasih Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan sebagai respon kita akan kasih Tuhan. Karena kasih tidak akan mungkin bertepuk sebelah tangan. Tidak akan terjadi bunyi kalau hanya satu tangan. Ya, tetapi ketika bertemu kedua belah telapak tangan ini, maka ada bunyi. Demikian juga kalau hanya Tuhan yang mengasihi kita. Dan memang Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dengan apa tadi? Mengutus anaknya yang tunggal. Dia sudah mengasihi kita. Apa buktinya dia mengasihi kita? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Sekarang tinggal bagaimana kita? Maukah kita meresponinya? Bagaimana cara meresponinya? Harus ada kasih yang seimbang. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berkorban kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan juga merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita begitu mengagumi Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan karena begitu kita merasa bahwa siapakah aku ini. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan ketika Daud menerima perhatian Tuhan yang luar biasa, dia memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, lalu kemudian merencanakan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Daud, bukan engkau yang mendirikan rumah itu, tapi anakmu. Dan aku berkata kepadamu, kata Tuhan, bahwa tahta Daud tidak akan berkesudahan. Keturunanmu tidak akan berhenti duduk di atas tahta dan bernubuat tentang Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengatakan hebat ya. Wah, saya diberkati Tuhan. Saya luar biasa. Daud menangis. Dia mengatakan, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini? Aku ini hanya orang-orang yang tidak berarti, tetapi engkau dudukkan aku sampai saat ini. Bahkan bukan hanya sampai kepada aku, sudah engkau tunjukkan sejajaran generasi kemudian yang akan memerintah bangsa Israel lewat keturunan. Saudara, dalam nyanyian yang mengatakan sudah dimasuk, siapakah aku ini? Orang yang mengasihi Tuhan merupakan respon kepada Tuhan dan sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi karena itu gak mungkin orang yang mengasihi Tuhan merasa berjasa ketika dia beribadah kepada Tuhan, ketika dia melakukan sesuatu berkorban kepada Tuhan, dia merasa berjasa. Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa kau gak mendengarkan aku? Kenapa kau begini? Hanya mungkin sudah. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Wah, dikatakan bukankah saya sudah melayani Tuhan, bukankah saya sudah berkorban, bukankah saya sudah begini, kok masih begini keadaan saya? Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan berkata, betapa engkau dahsyat Tuhan dalam hidup. Aku kagum akan engkau. Memang masalah pergumulan selalu datang, tapi aku melihat tanganmu tidak akan pernah meninggalkan aku. Engkau begitu mengasihiku dan begitu hebat cintamu kepadaku, sehingga dia akan selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Apakah selama ini masih ada waktu bersumur-sumur dan berkata, kok begini hidupku ya, kok saya mengalami seperti ini? Saudara, orang yang mengasihi Tuhan dia akan selalu bersyukur. Kenapa? Dia merasa begitu beruntung, dia merasa begitu mendapatkan hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kalimat. Sehingga sekali lagi, mengasihi Allah adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kasih-Nya. Dan karena itu, orang yang mengasihi Tuhan sekali lagi, itu akan rela berkorban. Aku mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihiku, dan aku ingin mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihiku. Kan itu namanya kasih yang berbalas. Tuhan mengasihi kita. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Jawabannya, dia telah rela berkorban untuk kita. Kasih tanpa pengorbanan ibarat nyanyian tanpa bunyi, nada tanpa bunyi. Jadi kasih itu harus ditunjukkan lewat pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tuhan mengasihi kita, lalu Ia menunjukkan pengorbanannya. Dia memberikan yang terbaik, yang termahal yang ada pada dirinya, yaitu apa? Anak tunggal. Dia bukan hanya bercerita mengatakan, aku mengasihimu, mari kepadaku, sini, lakukan ini, lakukan itu, buat begini, buat begini. Enggak. Tetapi dia sebagai bukti kasihnya dia berkorban. Semakin besar kasih kita kepada seseorang, maka kita semakin rela berkorban untuk orang itu. Ibu-ibu sangat mencintai, mengasihi anak-anaknya. Dia rela berkorban. Dia melakukan apa saja. Kadang-kadang seorang ibu sudah lagi makan di pesta, pas mau dimakan begini dia ingat anaknya. Kira-kira apa? Dia berhenti makan, saudara. Dia letakin, disimpan
nanti akan kuberikan kepada anakku. Seorang orang tua, dia rela bekerja keras, banting tulang tak kenal lelah. Bukan supaya dia bisa pakai sepatu yang bagus, supaya dia pakai baju yang bagus, bukan. Karena ia mengasihi keluarganya dan semua yang dikerjakan untuk keluarganya. Kenapa? Karena ada kasih. Tapi kalau bapak-bapak yang tidak mengasihi keluarganya, dia dapat uang, dia pergi di lapo, dia makan yang enak, dan dia pulang ke rumah tidak peduli dengan apakah keluarganya makan apa tidak. Itu bukan kasih. Dan bahkan ketika dia memberikan sesuatu, dia katakan, aku sudah capek bekerja. Orang yang sudah mengasihi, dia tidak akan menuntut. Kita mengasihi Tuhan. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Tanya, sudahkah memberikan yang terbaik? Hidup kita sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Tanya kepada dirimu, apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan? Jangan katakan aku mengasihi Tuhan tapi tidak memberi apa-apa untuk Tuhan. Karena apa? Karena kasih itu selalu diwujudkan dengan pengorbanan. Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena buktinya dia memberikan apa yang termahal. Apa yang termahal? Yaitu putra sendiri. Itu sebabnya Gereja Bethel Indonesia memberikan atau firman Tuhan yang digali. Persepuluhan itu adalah persembahan minimal. Bukti kita mengasihi Tuhan minimal 1/10 daripada berkat yang kita peroleh itu kita berikan kepada Tuhan. Jangan katakan gue persembahkan seluruh hidup gue kepada Tuhan. Kalau 1/10 saja nggak bisa kita berikan. Banyak sekarang sebenarnya, nggak perlu persepuluhan seluruh hidup kita. 1/10 saja nggak bisa, apalagi seluruh hidup. Nonsen. Dan bahkan saya lihat di YouTube pengajaran-pengajaran, waduh, saya pikir ini orang ini kok masih hitung-hitungan kepada Tuhan. Kalau engkau masih hitung-hitungan kepada Tuhan, percayalah, itu berarti kita belum betul-betul menghayati betapa Tuhan mengasihi kita dan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah hitung-hitungan kepada kita. Dan memang Tuhan tidak hitung-hitungan kepada kita. Buktinya apa? Tuhan berikan segala untuk kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menayangkan anak tunggal, tapi memberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu yang kita perlukan? Amin. Dia jadi Tuhan kayak pernah hitung-hitungan. Jadi ini yang perlu saudara tanamkan dalam hati kita. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap. Apa buktinya? Pengorbanan kita. Bahkan dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37 sampai 39 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak-anaknya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa oleh karena namaku, dia akan mendapatkannya. Itu syarat yang dikatakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang sudah berkorban bagi kita. Dan dia mau ada respon kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi apa buktinya saya mengasihi Tuhan? Saya rela berkorban bagi Tuhan. Saya bersyukur melihat bagaimana penyertaan Tuhan, saudara. Bukan mau membanggakan diri, tetapi dari sejak saya melayani Tuhan, saya nggak pernah berpikir apa yang saya dapat dari pekerjaan dan para pelayanan. Ketika saya baru memulai, saya nggak berpikir, wah, hendaklah orang membantu dalam pelayanan tidak. Kami berjuang bagaimana kita menciptakan supaya boleh kita tanpa harus minta-minta kepada orang lain kita mulai pelayanan. Dan sampai hari ini kita masih terus berpikir apapun yang kita miliki itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Baru-baru ini kita bisa buat
AC di Pondokopi, saudara. Saudara tahu, saya sudah lama minta sama Ibu Gembala karena AC kami sudah rusak. Pasang dong AC di kamar kita. Tapi karena memang keadaan masih belum, saudara, sampai hari ini kami belum punya AC. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan kita prioritaskan. Gak apa-apa kita panas-panasan. Yang penting jemaat boleh merasakan kesejukan dan Tuhan dimuliakan, saudara. Karena apa? Sekali lagi, kita harus menunjukkan kerelaan kita berkorban untuk membuktikan dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan telah lebih dahulu untuk berkorban bagi kita. Amin. Tuhan telah lebih dahulu berkorban bagi kita. Dan bukti pengorbanannya Dia berikan yang terbaik itu, saudara. Dan hari ini jika Tuhan berkata kasih itu adalah yang pertama, tunjukkanlah bagaimana kerelaan kita berkorban bagi Tuhan. Saya katakan tadi jemaat di Geraha mereka harus berkorban. Karena rata-rata mereka kerja, saudara. Sehingga paling enak kalau hari Minggu itu tidur lagi, saudara. Agak panjang tidurnya. Tetapi saya katakan kamu harus berkorban. Biarpun rasanya ingin tidur harus bangun. Karena itu jangan terlambat. Karena sering banyak yang terlambat, saudara. Jangan terlambat. Itu buktinya kamu mengasihi Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki. Jadi yang pertama kita mengasihi Tuhan, maka buktinya, indikatornya, bagaimana kita rela berkorban bagi Tuhan. Ini bapaknya Juan, saudara, itu jauh, saudara, tempatnya, ya. Dan kalau sampai naik angkot dari apa namanya? Dari Tangerang ke Tangerang lagi, Kawaraci, saudara, tidak mudah. Tapi dia tetap datang, saudara. Lalu kemudian dia harus melayani setiap minggu di Raden Saleh. Nggak mudah. Tapi memang harus demikian. Kita harus berkorban. Dan yang kedua, apa indikatornya kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi sesama kita. Karena dikatakan, saudaraku, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat kalau kita masih membenci sesama kita yang kita lihat. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita peduli kepada manusia. Amin. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita baik kepada manusia. Kalau ada orang semakin mengasihi Tuhan, semakin dia berkata dekat dengan Tuhan, tapi semakin judes. Semakin dia tidak peduli sama orang, semakin egois. Pasti ini ada sesuatu yang korslet, saudara. Orang yang semakin mengasihi Tuhan, itu akan terbukti dan dinyatakan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Istri yang semakin mengasihi Tuhan akan semakin mengasihi suami. Suami yang semakin mengasihi Tuhan akan semakin mengasihi istri. Rumah tangga yang mengasihi Tuhan akan semakin harmonis, penuh dengan sukacita. Dan ini yang harus kita miliki. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah sesama manusia. Dalam hukum ini sudah tersimpul semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dua hal ini atau satu kalimat ini, yaitu kasih, merupakan hukum yang tertinggi. Dan ketika kita memiliki itu, maka kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan kasih itu dapat kita lakukan kalau kita sudah menerima kasih Tuhan. Kalau seseorang belum menerima kasih Tuhan, tidak mungkin dia dapat mengasihi Tuhan. Dan juga orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin mengasihi manusia. Jadi kasih itu dapat kita peroleh dan dapat kita lakukan ketika kita sudah menerima kasih Tuhan. Semakin setialah kepada Tuhan, semakin datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin berlimpah dengan kasih itu. Dan kasih itu merupakan respon kita kepada Tuhan, serta ungkapan rasa syukur kita akan kasih yang sudah kita terima. Dan bukti orang mengasihi Tuhan adalah yang pertama, dia rela berkorban bagi Tuhan. Dan dia akan menunjukkan
kasihnya kepada sesama manusia. Dan dengan demikian kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. mengasihi kami. Tuhan sudah mengasihi kami, dan biarlah kami meresponi kasih itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah melawat kami, bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kami. Biarlah kami mensyukuri kasih itu. The lady vine is agreed. Darabatu sepata rabata nasa. Deripata rabata 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 sekena. Himala bala 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 basatana. Himala batu turubata saka. Himala bara 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 basana sade. Ribata sampai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat semua jemaat, supaya semua boleh menikmati kasih Tuhan, sehingga berlimpah-limpah dengan syukur, memiliki roh yang menyala-nyala untuk terus berjalan dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan Tuhan yang terluka, di dalam nama Yesus. Karena kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Pulanglah, bawalah segala berkat-Nya. Tuhan memberkati kehidupan saudara, diberkati usaha dan pekerjaanmu, ekonomimu terus naik, dan engkau berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, ada damai, sukacita, keharmonisan, anak cucumu pun perkasa di bumi. Diberkati kesehatanmu, dijaga engkau dari segala sakit penyakit, dan diberikan kepadamu tubuh yang sehat. Layanilah Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan, tuntunan, persetujuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok selama-lamanya. Amin. Bapa